Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, saya, Putu Ratna Suni Pramita dengan NIM 25130411025 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1B akan menyampaikan hasil jawaban UTS Agama Hindu saya. Jadi soal yang pertama itu adalah jelaskan mengapa kontrak kuliah dalam pembelajaran agama Hindu itu penting untuk membentuk kesadaran spiritual dan juga tanggung jawab moral mahasiswa Hindu di era modern. Jadi kontrak kuliah agama Hindu itu penting karena itu akan menjadi dasar pemahaman bagi mahasiswa tentang arah pembelajaran agama. Yang mana nantinya itu akan menjelaskan nilai yang bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kontrak kuliah itu, mahasiswa uh, diajak untuk menumbuhkan kesadaran spiritualnya dan juga rasa tanggung jawab moral serta karakter yang berlandaskan dengan dharma. Di tengah era modern ini banyak sekali tantangan moral sehingga kontrak kuliah ini diharapkan bisa membantu mahasiswa agar tetap berpegangan pada nilai kebenaran dan juga kebajikan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya itu soal yang nomor 2, analisis bagaimana ajaran Brahma Widya dalam Atharva Weda itu dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan pikiran dan juga keseimbangan hidup di tengah tantangan globalisasi. Ajaran Brahma Widya dalam Atharva Weda itu berarti menuntut umat manusia untuk mengenal hakikat diri dan juga Tuhan melalui doa serta mengendalikan pikiran. Dan kehidupan yang modern, nilai ini tuh bisa diterapkan dengan menjaga pikiran kita tetap bersih, jauh dari hal-hal yang negatif, memelihara ketenangan batin, dan tetap berdoa dengan tulus sebelum mulai melakukan segala aktivitas. Nah, saat menghadapi derasnya pengaruh globalisasi, em, ajaran Brahma Widya ini membantu seseorang agar tetap seimbang, agar tidak mudah stres, dan juga agar mampu menampilkan hidup dengan penuh kebijaksanaan. Selanjutnya, soal yang nomor 3, jelaskan hakikat manusia menurut ajaran Hindu, serta peran dari Pancasila dalam menumbuhkan keyakinan dan juga makna hidup seseorang yang sedang kehilangan arah spiritualnya. Nah, dalam pandangan Hindu, manusia itu merupakan makhluk spiritual yang diberi kesadaran untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu moksa. Nah, Pancasila ini menjadi pedoman agar manusia itu sadar bahwa hidupnya itu memiliki tujuan dan juga nilai. Nah, ketika seseorang kehilangan arah, eh, keyakinan pada Tuhan, keyakinan pada Atman, Kungkama dan juga Punarbawa dan Moksel, itu bisa menumbuhkan kembali semangat hidup mereka. Nah, dengan percaya bahwa setiap perbuatan itu pasti akan membuahkan hasil dari sesuai karmanya, seorang itu akan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan juga itu akan bisa menumbuhkan makna dari hidupnya. Selanjutnya itu soal yang keempat, kaitkan prinsip Jatuh Marga dengan kehidupan masyarakat desa tersebut dan jelaskan bagaimana tempat suci itu bisa menjadi pusat spiritual yang mempersatukan mereka. Jadi
Masyarakat desa yang hidup rukun walaupun berbeda-beda profesi itu sebenarnya, mencerminkan ajaran dari jatuh marga. Para petani yang bekerja dengan cerdas itu melambangkan karma yoga, pedagang yang jujur menunjukkan bakti yoga melalui pengabdian, guru dengan ilmunya itu melambangkan jnana yoga, dan seniman dan pengendalian diri itu menggambarkan, raja yoga. Semua jalan itu, menuju pada satu tujuan, yaitu, penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tempat suci inilah yang akan menjadi, pusat spiritual yang menyatukan, segala perbedaan tersebut. Nah, tempat mereka bersyukur, tempat mereka berdoa, dan juga tempat untuk mereka memperkuat rasa persaudaraan. Selanjutnya, soal yang nomor 5 itu analisis manfaat Hasanga Yoga dan pranayama bagi kesehatan jasmani dan juga ketenangan batin. Jelaskan pula bagaimana Surya Namaskar itu dapat menjadi bentuk nyata latihan spiritual bagi generasi muda Hindu. Hasanga Yoga ini membantu kita untuk melatih disiplin diri melalui 8 tahapan. Salah satunya itu adalah pranayama. Nah, pranayama yang menyeimbangkan, pernafasan dan juga pikiran. Saat stres, latihan seperti Surya Namaskar ini, bisa menjadi cara sederhana kita untuk, menenangkan diri. Dan gerakan Surya Namaskar ini bisa membantu melancarkan energi tubuh, menyehatkan jantung, serta, membuat pikiran kita itu menjadi lebih fokus. Surya Namaskar ini lebih dari sekedar olahraga. Surya Namaskar ini adalah, bentuk, sembah rasa syukur kita terhadap Sang Surya sebagai sumber kehidupan, sekaligus, sebagai latihan spiritual untuk, kita menjaga keseimbangan antara fisik dan batin, sebagai generasi muda Hindu. Selanjutnya, soal yang keenam, jelaskan makna filosofis Gayatri Sadhana dan hubungannya dengan pengalaman kitab suci Weda dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual serta kesucian pikiran. Nah, Gayatri Sadhana itu, adalah, latihan spiritual yang mengulang Gayatri Mantra dengan menyucikan pikiran dan juga memohon cahaya kebijaksanaan. Hubungannya dengan kitab suci Weda itu sangat erat, karena, melalui, mantra ini, umat Hindu itu, eee, berusaha untuk memahami ilmu pengetahuan dengan hati yang suci. Saat dilakukan sebelum belajar, Gayatri Sadhana ini, bisa membentuk suasana hati yang tenang, sehingga dan juga pikiran yang bersih dan kecerdasan yang berlandaskan nilai, spiritual. Sehingga inilah dasar, untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual dan intelektual, secara seimbang. Yang ketujuh, jelaskan konsep awatara dalam agama Hindu dan hubungannya dengan, peran orang suci sebagai penjaga di dunia. Awatara itu, merupakan wujud penjelmaan Tuhan di dunia untuk menegakkan ajaran dharma atau kebenaran dan membimbing umat manusia ke ya, ke jalan yang baik. Orang suci itu menjadi, perpanjangan tangan atau jembatan, nilai-nilai awatara di bumi, dengan menjaga keseimbangan moral di masyarakat. Nah, di masa sekarang, tokoh yang menyebarkan kasih, kedamaian, dan juga keadilan tanpa rasa pamrih itu bisa dianggap sebagai wujud semangat dari awatara modern. Mereka mengingatkan manusia agar manusia itu tidak tersesat dalam kekerasan dan juga keserakahan, tetapi mengarahkan untuk mereka itu hidup berdasarkan cinta kasih yang universal. Selanjutnya soal yang nomor 8. Analisis makna tatwamasi dalam konteks kerja modern dan bagaimana kesadaran spiritual ini dapat menumbuhkan empati serta rasa persaudaraan universal. Jadi tatwamasi itu berasal dari berarti aku adalah kamu. Sebuah kesadaran bahwa
semua makhluk itu terhubung dalam satu sumber yang sama, yaitu Tuhan. Dalam dunia kerja modern, makna ini, mengajarkan etika kerja yang penuh empati, saling menghargai, dan juga tidak egois. Kesadaran bahwa keberhasilan bersama, merupakan keberhasilan diri sendiri, menumbuhkan solidaritas dan juga rasa kemanusiaan. Evaluasi itu menjadikan seseorang bekerja dengan bukan hanya sekedar, mencari materi, tetapi juga, dengan menjalankan dharma dan juga melayani sesama dengan tulus tanpa pamrih. Soal yang ke-9, menjelaskan prinsip karma yoga dalam catur marga yoga dan kaitkan dengan nilai pengabdian tanpa pamrih atau niskama karma dalam kehidupan sosial. Karma yoga itu mengajarkan kita untuk berbuat tanpa pamrih atau bekerja dengan tulus ikhlas, bahkan, demi pujian atau ketidakseimbangan. Dalam, eee, kehidupan yang sosial ini, prinsip ini mungkin terlihat pada orang yang melayani masyarakat dengan hati suci. Pengabdian semacam ini itu mencerminkan, karma niskama, di mana seseorang itu, bekerja sebagai bentuk baktinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui jatuh marga, karma yoga menjadi jalan menuju moksa karena perbuatan yang baik yang lahir dari ketulusan mampu membersihkan hati dan juga mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual yang eh, tertinggi. Baik, berikutnya soal yang nomor 10 adalah soal yang terakhir. Jelaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila, Sutomarga, Gayatri Mantra, dan Hasanga Yoga itu dapat diintegrasikan menjadi pedoman hidup mahasiswa Hindu di era digital agar tetap beriman, berilmu, dan juga beretika. Mahasiswa Hindu modern di era digital itu perlu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan juga dengan kecerdasan spiritual mereka. Pancasila itu berguna untuk menumbuhkan keimanan mereka, Satu Marga itu memimpin cara mereka bertindak, Gayatri Mantra itu menjaga kesucian pikiran, dan Panggir Hasanga Yoga itu uh, berperan untuk menumbuhkan ketenangan diri. Nah, jika semua nilai ini dijalankan, maka uh, manusia itu, tiap orang itu akan menjadi, pribadi yang, lebih beriman, tapi juga tetap, modern atau mampu berpikir kritis tanpa kehilangan moralitas dan juga jiwa spiritualitas. Itulah cara agar tetap berilmu, beretika, dan berjuang di dharma di tengah kehidupan yang serba digital, yang cepat dan kompleks ini. Baik, sekian, hasil dari jawaban PTS pertama Hindu saya. Mohon maaf apabila saya ada, kesalahan kata ataupun ada yang kurang selama saya menyampaikan, eee, hasil presentasi saya. Mmm, Selanjutnya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam harmoni. Terima kasih. Saya pamit undur diri.